menjelaskan prinsip kerja lampu LED menggunakan teori pita energi dan prinsip P.N. Jansen. Disimak ya videonya. Prinsip yang pertama, teori pita energi pada LED. Dalam teori pita energi, setiap material semikonduktor memiliki dua tingkatan energi utama tempat elektron berada, yaitu pita valensi dan pita konduksi. Pita valensi adalah tingkat energi tempat elektron terikat dengan kuat pada atom. Sedangkan pita konduksi adalah tingkat energi yang memungkinkan elektron bergerak bebas dan membawa arus. Di antara kedua pita ini terdapat suatu jarak energi yang disebut band gap. Dan besar kecilnya band gap inilah yang menjadi penentu utama sifat optik LED. Pada material semikonduktor tertentu, khususnya yang memiliki direct band gap seperti gallium arsenide, gallium nitrat, dan indium gallium nitrat, elektron dapat berpindah dari pita konduksi ke pita valensi secara langsung tanpa perubahan momentum, dan perpindahan inilah yang menyebabkan munculnya foton cahaya. Ketika sebuah elektron turun melewati band gap menuju hole di pita valensi, ia melepaskan energi sebesar band gap tersebut. Energi itu dipancarkan dalam bentuk foton yang kemudian terlihat sebagai cahaya. Besarnya energi yang dilepas menentukan panjang gelombang cahaya. Band gap besar menghasilkan cahaya berenergi tinggi seperti biru, sedangkan band gap kecil menghasilkan cahaya berenergi rendah seperti merah. Teori pita energi inilah yang menjelaskan mengapa warna LED sangat bergantung pada bahan semikonduktornya. Prinsip yang kedua, P.N. Jansen dalam LED. Prinsip kedua yang menjelaskan cara kerja LED adalah P.N. Jansen, yaitu pertemuan antara dua jenis semikonduktor P tipe yang dipenuhi hole sebagai pembawa muatan positif dan N tipe yang dipenuhi elektron sebagai pembawa muatan negatif. Ketika kedua material ini disatukan, terbentuklah daerah deplesi pada batas pertemuan, yaitu sebuah zona yang hampir tidak memiliki pembawa muatan bebas karena elektron dan hole saling menetralkan di daerah tersebut. Pada kondisi tanpa tegangan, LED tidak akan memancarkan cahaya karena elektron dan hole tidak memiliki energi untuk menembus tingginya penghalang potensial di daerah deplesi. Namun ketika diberi tegangan maju, kutub positif disambungkan ke sisi P dan kutub negatif ke sisi N, sehingga daerah deplesi menyempit dan memungkinkan elektron terdorong masuk ke wilayah P, sementara hole terdorong masuk ke wilayah N. Disinilah proses penting terjadi. Elektron dan hole bertemu di sekitar Jansen dan mengalami rekombinasi. Setiap rekombinasi menghasilkan pelepasan energi. Pada semikonduktor di rich band gap, energi itu langsung muncul sebagai foton cahaya sehingga LED dapat memancarkan cahaya secara efisien. Berbeda dengan dioda biasa yang menggunakan material in the rich band gap seperti silikon, LED memerlukan material khusus agar rekombinasi dapat menghasilkan cahaya, bukan panas. Inilah alasan mengapa LED sangat terang sekaligus hemat energi. Pada akhirnya, P.N. Jansen berperan sebagai panggung tempat elektron dan hole bertemu, sedangkan teori pita energi berperan sebagai aturan main yang menentukan seberapa besar energi cahaya dipancarkan. Dalam LED, kedua prinsip ini bekerja sama. P.N. Jansen memungkinkan pertemuan elektron dan hole, sementara teori pita energi menentukan bagaimana energi berkombinasi dilepaskan sebagai cahaya dan warna apa yang dihasilkan. Kombinasi inilah yang membuat LED mampu menghasilkan cahaya dan terang yang efisien dan tahan lama.